Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga semua tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita mulai ke kitab yang baru, yaitu Hakim-Hakim 1. Saudara akan lihat kejadian yang akan berputar 180 derajat daripada keluaran bangsa Israel, Yosua, dari Musa terus ke Yosua, mulai menduduki tanah Kanaan, tapi sekarang mulai akan terjadi moral corruption bangsa Israel, tapi Tuhan juga membangkitkan hakim-hakim, yaitu heroic leader, saudara. Ini akan sangat memberkati kita semua. Tapi sebelum itu mari kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Ya rada basi kita bayar. Orada bayar rada basi. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kau besar, kau baik Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu buat kami Tuhan. Terpujilah namanya.
ya rada basyu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Takkan goyah hidup kami Tuhan. Ajaib kuasa-Mu, ajaib pertolongan-Mu. Thank you Jesus. Ya rada ya rada basyu. Ya rada basyu. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, panjang sabar-Mu Bapa. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Ya rada basyu. Thank you Jesus. Makasih Tuhan buat
kasih kuasa setiamu yang terus mendampingi setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami mau belajar sesuatu, mau dapatkan yang baik daripada firman-Mu Tuhan. Karena itu terangi kami, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang baru, hikmat yang baru, yang spontan daripada Roh-Mu. Berikan pengertian, berikan semangat, untuk kami mengerti, untuk kami belajar firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara sekali lagi ya. Nah, mari kita siapkan firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-1. Saudara, kali ini saya akan lebih banyak memberikan konteks sebelum kita memulai perjalanan di Hakim-Hakim, saudara. Nah, Hakim-Hakim ini bermula setelah Yosua itu mati ya. Ayat 1 bilang, Yosua pasal 1 ayat 1, sudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Jadi ini adalah era setelah Yosua membagikan pusaka, lalu setiap masing-masing suku harus memulai perjalanan kehidupannya di tanah yang mereka sudah berikan. Yosua sudah usia lanjut, saudara. Lalu start Yosua mati. Tidak ada lagi pemimpin yang menggantikan Yosua, lain seperti Musa ada yang menggantikan Yosua. Tapi kemudian ini karena sebuah bangsa sudah settle, bakal ada restrukturisasi. Nanti saudara akan lihat terjadi restrukturisasi dari sekarang sampai terus ke depannya. Tuhan tetap setia membangun sebuah bangsa. Ya, nah mari kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang 36, saudara. Mungkin kita akan melihat banyak pengulangan, saudara. Ya, tapi ini untuk merefresh kita semua. Nanti kita akan belajar konteks Hakim-Hakim ini, buku ini modelnya seperti apa, tipenya seperti apa. Dan di pasal 1 ini ada satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan dan saya rindu untuk share dengan saudara. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Tidak semua pemimpin available di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan pasti available. Ya, kita dengar pemimpin, tapi kita juga belajar untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Jadi Yosua itu sudah mengalahkan orang Kanaan yang penting-penting, saudara. Critical battle, key cities itu sudah dikuasai, sudah dikalahkan, sudah dilakukan sama Yosua. Tapi giliran setiap suku juga ada pertempurannya masing-masing untuk menduduki tempatnya, dan di situ masih ada orang-orang Kanaan, saudara. Ayat 2, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan Yehuda. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kala orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan dirinya, lalu mereka ngejar, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sungguh mengenaskan, saudara. Ayat 8, sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem. Ya, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang lawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Siapa yang
menempati Kiryat Arba namanya Kaleb, saudara, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya, dan Otniel. Otniel ini adalah hakim-hakim yang pertama, nanti hakim yang pertama adalah Otniel. Anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk minta sebidang ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah ladang yang tadi yang diminta, ya saudara, tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air, katanya. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, kita sudah baca juga tadi ya, pengulangan yang barusan itu ada di Yosua pasal yang ke-15, saudara. Waktu Yosua memberikan pusaka kepada suku Yehuda. Saudara bisa ulang lagi di sana sebenarnya. Nah, ayat 16, keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurung Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota yang dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaunya anak-anak yang 3 itu. Nah, saudara perhatikan sampai sini bahwa walaupun peperangan yang besar atau yang penting sudah dilakukan oleh Yosua, tapi tetap mempunyai tugas untuk menduduki, menjaga daerahnya, dan mengusir orang Kanaan. Orang Kanaan itu lambang daripada dosa, daripada penyimpangan, penyembahan berhala. Mereka mempraktekkan mengorbankan anak sendiri, ya, keturunan sendiri untuk dapatkan sesuatu, ya. Karena itu saudara, kalau saya baca sampai ayat 20 sekarang aja, bahwa walaupun Yesus sudah menang di kayu salib, kita disebut sebagai pemenang dan lebih dari pemenang, tapi pertempuran itu akan terus ada di dalam kehidupan. Ini merupakan pesan profetik bagi kita untuk kita tidak lengah dan kita tetap bertempur, ya. Apalagi kita di dalam masa sanctification, kita dikuduskan. Begitu banyak hal-hal yang menyerang kita, baik itu keadaan, baik itu si iblis, baik itu juga diri kita sendiri, kedagingan kita. Nah, belum selesai pertempuran kita, janganlah kita menjadi lengah, saudara. Ayat 21, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benjamin. Ya, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benjamin di Yerusalem sampai sekarang. Jadi Yerusalem itu kayak ada di tengah-tengah, saudara, antara Benjamin, daerah Benyamin, suku Benyamin, dan juga suku Yehuda, ya. Nah, tapi di sini terlihat bahwa penduduk kotanya, yaitu orang Kanaan itu, orang-orang Yebus itu tidak dihalau sama Benyamin, jadi nyampur sudah, saudara. Ya, ini mulai di titik ini, titik kejatuhan moral sebenarnya. Ayat 22, keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu, nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat masuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkanlah mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Harusnya juga dihancurkan, saudara. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamai Luz. Demikianlah kota itu sampai sekarang. Ayat 27, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Lagi-lagi sama seperti Benjamin, membiarkan apa yang harusnya Tuhan pingin itu tidak dibiarkan. Dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak, dan segala anak kotanya, penduduk Dor, dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam, dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.
Bukan artinya nggak bisa diusir, saudara. Tapi kita melihat bahwa suku-suku Israel mulai tidak mentaati perintah Tuhan melalui Yosua atau mungkin Musa. Mereka pasti tahu, saudara. Mereka mulai lembek, mereka mulai lengah, saudara. Ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Kalau bisa menekan menjadikan budak, pasti bisa untuk mengusir. Mereka tidak tahu disinilah kesalahan yang sebenarnya sudah dilakukan mereka. Mungkin belum dapat impact-nya, tapi satu hari nanti kita akan lihat. Di Hakim-Hakim pasal yang terakhir, saudara, akan tertulis bahwa tidak ada bedanya lagi orang Israel dengan orang Kanaan. Mereka bercampur dan menjadi murtad, moralnya turun, sehingga ada kata-kata yang sangat terkenal bahwa orang Israel tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Masing-masing daripada mereka melakukan sesuatu menurut apa yang mereka anggap benar. Sangat mengenaskan, saudara. Ayat 29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser. Efraim ikutan, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk kota, penduduk Kitron dan penduduk Nahol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahab, Aksib, Helba, Afek, Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli negeri itu sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, tapi penduduk Bet Semes, Bet Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah, dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Hares, di Ayalon, dan di Salbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Nah, saudara, apa yang terjadi di sini? Umat Israel tidak menghabiskan akar masalah sampai tuntas. Sehingga nanti kalau saudara baca terus ke depan, kita akan berjalan bersama ke depan, akan melihat bahwa masalah-masalah ini akan menjadi besar, dan akan bangsa-bangsa yang tidak dihabiskan ini, itu akan counter attack ke bangsa Israel sendiri. Bukan cuma counter attack secara fisik, tapi secara moral. Mereka akan mengalami penurunan yang luar biasa, saudara. Selama ini kita suka salah bahwa hakim-hakim itu cerita tentang orang-orang hebat. Ada Gideon, 300 ngalahin banyak, ada Simpson, ya. Tapi sebenarnya hakim-hakim ini adalah titik di mana bangsa Israel jatuh habis-habisan. Hancur habis-habisan. Tuhan benar memakai 6 orang yang menjadi hakim-hakim. Nah, hakim-hakim di sini itu bukan hakim-hakim yang di pengadilan, ya saudara, ya, yang ada jaksa penuntut, ada hakim, bukan seperti itu. Tapi hakim-hakim di sini judges lebih ke arah heroic leaders, orang-orang yang dibangkitkan dari suku-suku tertentu yang dipenuhi Roh Tuhan, ya, untuk mengalahkan musuh pada saat zamannya itu. Artinya apa? Walaupun sedang mengalami keturunan, tapi Tuhan sebenarnya tetap membela umat-umat Israel. Tuhan bisa memakai siapa aja untuk menegakkan keadilan dan mempertunjukkan kuasanya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita belajar juga dari penurunan kebobrokan moral daripada bangsa Israel, saudara. Nah, hakim-hakim ini nanti di dalam perjalanan kita belajar Bible study ini, kita sebenarnya hakim-hakim ini ada 3 bagian besar. Ya, hakim-hakim yang pertama yaitu di introduction, pasal 1 dan pasal 2 itu menggambarkan kegagalan bangsa Israel drives out semua orang Kanaan. Dan ini titik di mana kesalahannya terjadi. Di pasal 1 kita melihat, kita barusan baca, pasal 1 itu adalah perspektif daripada military might atau kejadian militer. Ini kesini mencoba, ini ngebiarin bangsa ini tetap ada, menggambarkan perspektif itu. Nah, tapi nanti kalau saudara ke Hakim-Hakim 2, ya Hakim-Hakim 2 juga masih seperti pasal 1, tapi lebih ke arah perspektif Tuhan. Kalau yang pasal 1 lebih ke arah militernya bagaimana ceritanya, tapi yang kedua itu lebih ke arah perspektif Tuhan, melihat apa yang jauh di dalam yang terjadi. Ya, karena mereka tidak mengusir bangsa-bangsa Kanaan ini.
saudara. Nah itu yang part pertama, introduction. Nah di tengahnya part yang besarnya itu, yang intinya adalah itu dari pasal 3 sampai 16. Hakim-hakim 3 sampai 16 ya, menceritakan bangkitnya heroic leaders. Ada 6 ya. 6-6-nya ini gak ada satupun yang sebenarnya yang luar biasa hebatnya. Semuanya ada kekurangannya, saudara. Dan sayangnya dari dibangkitin 1, 2, 3, 4, 5, 6, pahlawan-pahlawan ini mulai turun moralnya, semua mulai hancur. Dari yang pertama itu ada 3, saudara. Ada Othniel, ada Ehud, dan juga ada Deborah. Ya, mereka melakukan ya pretty okay lah, lumayan. Habis itu mulai ya turun levelnya, yaitu Gideon. Gideon yang selalu dibangkitkan 300. Kalau Tuhan memimpin pasti bisa kalahkan banyak, itu betul, saudara. Tapi pada akhirnya Gideon juga bikin patung berhala. Gideon bunuh bangsa sendiri. Tangannya berlumuran darah, bunuh orang Israel juga. Ya, heroic leader, tapi berakhir juga nggak baik. Nah, jadi menurun tuh sampai yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada si Yefta. Ya, ada 1, 2, 3, 4, Yefta ada yang kelima. Yefta adalah heroic leader yang dipakai Tuhan. Dia mafia, saudara. Dan pada akhirnya dia menang, tapi dia mempraktekkan membunuh anaknya sendiri. Mirip benar sama orang Kanaan. Sangat mengenaskan bahwa seorang pemimpin sangat mirip dengan orang Kanaan atau dengan orang dunia, saudara. Sampai yang terakhir kita lihat yang paling buruk ada Simson. Nah, saudara pasti tahu cerita daripada Simson, saudara. Tidak ada yang benar. Jadi yang pertama introduction, ada hakim-hakim, heroic leaders. Lalu penutupan, saudara akan lihat bahwa bangsa Israel sudah gak ada bedanya lagi. Sedikit saja bedanya sama bangsa Kanaan. Mereka semua melakukan segala sesuatu apa yang mereka sendiri anggap benar. Ya, tapi di balik hakim-hakim, Tuhan masih setia, saudara. Tuhan masih menolong. Tuhan tetap ada. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu murah hatinya Tuhan kita. Saya senang banget. Ya, nah dari hakim-hakim 1 ini ada satu makna yang saya mau sampaikan, saudara. Terlihat bahwa seluruh suku menduduki tempatnya yang harus ditempatkan. Tapi mereka mengizinkan beberapa orang setempat lokal Canaanite itu tetap tinggal, berbaur sama mereka, tidak dihalau. Artinya gini, di dalam perspektif sebuah pasukan atau negara, mungkin terlihat mereka sudah berhasil menginvasi, ada resultnya positif sesuai dengan arahan daripada Tuhan, saudara. Tapi caranya salah. Ya, ini adalah makna yang kita bisa belajar dari hakim-hakim 1. Hasilnya mungkin benar. Hasilnya mungkin ada hasilnya beneran. Tapi prosesnya atau caranya salah. Jangan sampai kita mencapai sesuatu, benar bagus hasilnya. Tapi cara kita ke sana itu salah. Kelihatannya oke semua, tapi di mata Tuhan belum tentu oke. Firman Tuhan bilang kita harus punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan itu seperti orang yang liar. Tapi punya tujuan bukan berarti kita harus remehkan yang namanya perjalanan. Kita harus perhatikan bahwa perjalanannya harus benar. Artinya apa? Cara sampai sananya harus benar. Prosesnya harus benar. Jangan sampai kita sampai ke tempat tujuan, tapi prosesnya, caranya salah. Itu yang tidak diinginkan Tuhan. Karena di dalam perjalananlah kita dibentuk. Karena di dalam perjalananlah karakter kita dibentuk, hati kita dibentuk. Ya, contohnya kepemimpinan, saudara. Kalau saudara lihat kepemimpinan Daud, waktu Daud dia tahu tujuannya diurapi sama Samuel untuk menjadi raja Israel. Ada perjalanan yang harus dia lewati, naik turun, saudara. Sangat turun sampai dia dikejar-kejar di Gua Adulam dengan orang-orang yang juga dalam tanda kutip madesu, masa depannya suram, jadi pemimpin di sana. Dia tahu dia pasti menjadi raja Israel. Waktu dipertemukan sama Saul, dia tidak main curang, dia tidak main bokong, tidak main belakang, saudara. Dia
Dia bilang tangan saya tidak mau berdarah karena Saul tetap masih orang yang dipilih sama Tuhan. Tujuannya tercapai, perjalanannya juga benar, saudara. Prosesnya juga benar. Sebagai seorang leader, saudara, beberapa contoh saya sebutkan. Sebagai seorang leader, mungkin kita memang punya beban sebagai seorang leader untuk menghasilkan sesuatu yang manis atau yang harum. Tapi jangan sampai cara kita memimpin itu salah, saudara. Ya, memang benar, mungkin saudara menghasilkan sesuatu, saudara memimpin perusahaan, saudara memimpin keluarga, segala sesuatu saudara pimpin, hasilnya ada. Tapi jangan sampai caranya salah, ya. Janganlah menjadi pemimpin yang tiran, janganlah menjadi pemimpin yang menekan, janganlah jadi pemimpin yang mengancam, tapi berubahlah menjadi pemimpin yang mengencourage, pemimpin yang caring, pemimpin yang menuntun dengan kasih, saudara. Jangan sampai kita berhasil sebagai seorang pemimpin, tetapi waktu kita lihat orang-orang yang kita pimpin, semuanya babak belur, saudara. Jangan sampai caranya salah. Begitu juga dengan parenthood, begitu juga dengan keluarga, saudara. Mungkin kita, mungkin kita kerja keras supaya bisa kirim anak ke luar negeri. Kita selalu tinggalkan rumah, pergi pagi, pulang sudah malam, demi anak, demi keluarga. Waktu kita sudah punya segalanya, anak kita benar terkirim ke luar negeri. Tapi proses sampai kita punya uang banyak, kita gak pernah di rumah. Sehingga anak kehilangan sosok papa, anak kehilangan sosok mama. Benar dia sampai ke USA, ke Amerika. Tapi belum tentu mentalnya, karakternya terbentuk. Karena semasa perjalanan saudara mencari uang, saudara gak pernah di rumah. Ini cuma contoh, saudara. Ya, jangan sampai kita karena mengejar sesuatu yang namanya kekayaan. Tuhan gak pernah bilang salah untuk mengejar kekayaan, untuk mau jadi kaya. Tapi Tuhan gak pengen di dalam proses kita mengejar mimpi kita, untuk menjadi lebih sejahtera, untuk menjadi lebih punya banyak. Tapi di proses kita salah, kita menjadi cinta akan uang. Hakim-Hakim 1 mengingatkan saya bahwa hasilnya terlihat benar, tapi prosesnya salah. Mirip seperti cerita Yudas Iskariot. Dia pengen kaya. Tuhan mendukung jadikan dia bendahara, belajar keuangan. Tapi sampai pada akhirnya, perjalanannya gak benar. Dia halalkan segala cara, dia jual Yesus. Sampai ke ujung gak, saudara? Sampai dapat uang, dapat. Tapi waktu dia dapat hasilnya di ujung, dia lihat dirinya sendiri. Dia tidak suka sama dirinya sendiri. Karena itu dia bunuh diri. Perjalanan akan membentuk siapa kita. Proses mencapai tujuan akan membentuk image kita. Itu mirip Kristus atau bukan, saudara. Jangan sampai kita mencapai tujuan, tapi kita tidak suka sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita mencapai tujuan menghasilkan sesuatu yang wow, luar biasa. Tapi anak-anak yang kau pimpin tidak ada yang suka sama kamu. Ya, mari kita mencapai hasil dan juga mementingkan proses dan juga perjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar banyak Tuhan. Kami excited untuk mengikuti terus lanjut Hakim-Hakim Bapa. Kami akan banyak belajar daripada kemelut, konflik, hal-hal yang terjadi di sini Tuhan. Dan biarkan kami nge-refresh Tuhan diri kami sendiri. Kami punya goal ke depan apa yang kami mau lakukan. Tapi biarlah lewat firman hari ini kami diingatkan bahwa bukan hanya tujuan yang penting, tapi juga perjalanan yang penting. Karena disitulah kami dibentuk. Karena disitulah kami diajar. Karena disitulah kami berubah menjadi orang yang seperti apa Tuhan. Biarlah kami mencapai tujuan kami dengan cara yang benar daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.